sebelum adzan maghrib tiba. Marilah kita mengingat atau belajar dari Luqmanul Hakim. Ada nasihat yang luar biasa, dan itu patut kita teladani, karena Luqman Hakim ini bukan pribadi yang biasa, tapi adalah luar biasa. Kalau bukan orang luar biasa, tidak mungkin nama Luqman itu tercantum di dalam Al-Quran dan bahkan menjadi nama surat ya. Nah, salah satu nasihatnya Luqman Hakim itu kepada anaknya adalah, ya bunayya innan nasa salasatu aslasin. Wahai anakku, lah kita nanti bisa meniru Luqman ketika menasehati anak kita. Jadi Luqman ini adalah pribadi ayah ya. Jadi kalau kita ingin menasehati pada anak kita bisa berguru pada Luqman. Salah satu nasihatnya tadi itu, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia itu salah satu aslafin, terdiri atas 3 bagian, sepertiga, sepertiga, sepertiga ya. Thuluthun lillahi, sepertiga bagian itu adalah milik Allah. Wa thuluthun linafsihi, dan sepertiga bagiannya adalah milik kamu sendiri. Wa thuluthun lidudi, dan sepertiga bagiannya yang terakhir adalah milik cacing tanah. Jadi ketika nanti kita meninggal, ketika nanti kita wafat, maka kita akan kembali ketiga tadi itu. Ruh kita akan kembali kepada Allah, amal kita akan kembali pada diri kita sendiri, dan jasad kita akan kembali kepada cacing tanah. Jadi ada 3 tempat kembali. Jadi ruh kita kembali kepada Allah, amal kita kembali kepada diri kita sendiri, dan jasad kita nanti akan kembali kepada cacing tanah. Nah, ini adalah contoh nasihat Luqman, seorang ayah kepada anaknya. Banyak sekali hikmah dari nasihat ini, Pak. Ya, kenapa Luqman menasihati seperti ini untuk anaknya? Karena kita perhatikan hari ini, Bapak Ibu. Kita perhatikan hari ini anak-anak perempuan atau ibu-ibu ya, banyak sekali atau sebagian besar fokusnya itu adalah pada pengembangan yang sifatnya fisik. Bagaimana mempercantik penampilan ya. Bagaimana menjadi pribadi yang menarik, fisik yang menarik maksudnya ya. Sehingga untuk kebutuhan itu rela dengan biaya yang begitu mahal untuk membeli bedak A, bedak B, lipstik A, lipstik B ya. Sementara untuk kebutuhan pendidikan, untuk kebutuhan pengembangan kemampuan, skill, sikap, kepribadian itu dinomor 2-kan. Bahkan mungkin dinomor 3-kan ya. Padahal cantik itu, menarik secara fisik itu paling jauh sampai usia berapa, Pak? Paling jauh sampai usia ya sampai sepanjang hidup lah ya. Kalau sudah wafat sudah selesai, kembali ke cacing tanah tadi itu, Pak. Nah, Luqman ini sebenarnya nasihatnya adalah itu, supaya kamu tidak fokus pada mempercantik fisik. Mempercantik fisik boleh, tetapi kita tidak boleh fokus hanya pada itu ya. Cantik saja tidak cukup. Jadi seolah-olah Luqman itu bilang begini, wahai nak, kamu itu tidak cukup hanya cantik. Kalau bahasa sekarang mungkin begitu. Nak, kamu itu tidak cukup hanya menjadi orang yang cantik. Tidak cukup hanya itu. Cantik perlu, tapi itu enggak cukup hanya itu. Nak, kamu ini harus ngaji, harus sekolah, ya, harus belajar, harus berguru, harus nyantri, harus hadir di masjid-masjid taklim. Seolah-olah Luqman itu mau bilang begitu. Ya, kamu harus beramal, berbuat baik, beramal soleh. Karena itulah yang nanti akan kembali kepada diri kamu sendiri. Jadi seolah-olah Luqman itu ingin menasihati seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita sebagai ayah
sebagai laki-laki ya, sebagai pemimpin keluarga mampu memberikan nasihat-nasihat sebagaimana Luqman memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Karena kita tahu hari ini banyak sekali keluarga-keluarga yang hanya berfungsi sebagai tempat makan, tempat tidur ya. Jadi semakin sedikit keluarga yang di dalamnya itu ada fungsi-fungsi pendidikan, ada fungsi-fungsi pengajian. Semakin sedikit keluarga itu yang setiap habis maghrib terdengar ayat-ayat suci Al-Quran ya. Maka semoga kita termasuk dalam kelompok yang sedikit itu, termasuk kelompok yang masih mempertahankan nilai-nilai keislaman ya, sehingga nanti kita meninggalkan atau melahirkan generasi-generasi yang mengenal Allahnya ya.